Ayah, di sini ku sendirian, merenungi kata yang dulu kau berikan. Betapa beratnya hidupku rasakan. Ingin ku bertemu, katakan ayah, tolong beritahu ibu. Ingin memeluknya tapi aku malu. Malu jika ku hanya bisa mengeluh. Maafkan aku ayah, ibu. Suatu saat nanti kan ku gantikan tugasmu ayah. Doakan aku ibu, restumu sertai langkahku. Ayah dengarkanlah, bahagia pasti datang, percayalah. Ibu, engkau kuatkan aku. Ibu, jangan khawatirkan aku. Ku bukan si kecil yang selalu dimanja ibu. Aku si pemberani harapan ibu. Ibu tolong percaya ayah. Katakan pada ibu, ku bisa melewati semua pahitku. Meskipun kenyataannya ayah tahu. Ayah, engkau penyelamatku. Suatu saat nanti kan ku gantikan tugasmu ayah. Doakan aku ibu, restumu sertai langkahku. Ayah dengarkanlah, bahagia pasti datang, percayalah. Ibu, engkau kuatkan aku. Suatu saat nanti kan ku gantikan tugasmu ayah. Doakan aku ibu, restumu sertai langkahku. Ayah dengarkanlah, bahagia pasti datang, percayalah. Ayah, engkau kuatkan aku. Ibu, engkau penyelamatku. Ayah, di sini ku sendirian, merenungi kata yang dulu kau berikan. Betapa beratnya hidupku rasakan. Ingin ku bertemu, katakan ayah, tolong beritahu ibu.
yang sudah Bapak jelaskan tadi bahwa pada kesempatan pertemuan pertama ini kita akan membuat kesepakatan kelas untuk semester 2 di kelas 94. Nah, kesepakatan kelas ini ya kita akan buat bersama-sama, dan idenya atau peraturan yang akan kita buat itu berasal dari kalian, bukan dari Bapak. Nah, nanti kalian akan membuat satu orang satu dan akan kita tempelkan nanti di karton. Nah, setelah kita mendapatkan keyakinan, setelah kita mendapatkan kesepakatan kelas, nanti akan kita seleksi lagi, akan kita kelompokkan dan nantinya akan menjadi keyakinan kelas. Ada pertanyaan anak Bapak? Tidak. Tidak. Oke, kalau begitu silakan kalian coret-coret di buku latihan kalian atau di kertas yang sudah kalian pakai. Nanti baru dipindahkan ke kertas. Oh ya, ini kertasnya. Nah, ini kertasnya ya. Tidak ada yang besar, semalam ada yang ini. Jadi kalian nanti tulis-tulis di sini ya. Nah, ada yang Bapak bisa minta tolong bagikan ke temannya. Ya, bagikan satu orang satu dulu ya. Oke. Nah, satu lembar dulu ya semuanya. Nah, ya, satu orang satu ya. Ya. Iya, Pak. Ada yang Bapak bisa minta tolong pasangkan ini? Pasang sini lah. Ada yang bisa? Nanti. Boleh berdua. Iya, nah, boleh gitu ya, seperti itu ya pokoknya. Kalau disuruh nak, kalau pas iya. Iya beda-beda. Nggak apa-apa. Kalau sudah Rasati ya. iya. Ah gitu. Apa ya? Satria padahal dia sering ngejak orang. Pak, kalau tak boleh menjepit orang boleh. Satu aja kan? Iya, silakan ditempelkan nak. Nah, oke, yang rapi ya. Mantap. Mantap, alhamdulillah. Terima kasih. Ayo siapa lagi? Tidak boleh berkelahi di kelas. Tidak boleh tak pinjam.
Rehan kayak orang mau keliling kamu pakai sarung kan? Rehan, gini Rehan. Oke. Boleh, terserah. Tidak boleh sendiri. Lagi habis sudah. Sudah? Oke, dengarkan kawan. Yang keras ya. Ayo dipilih. Tidak boleh membuli teman. Tidak boleh melanggar peraturan kelas. Dilarang pulang sebelum waktunya pulang. Dilarang bolos. Tidak berkelas di dalam kelas. Dilarang bermain lato-lato. Tidak boleh makan di saat jam pelajaran. Tidak boleh merokok. Tidak boleh merusak barang di sekolah atau tidak boleh mengambil pena teman. Dilarang bising saat guru pena, dilarang membawa HP saat sekolah, dilarang datang terlambat ke sekolah, dilarang mencoret-coret meja, dilarang meminta uang kepada teman siapa saja. Tidak boleh menjelek nama orang tua. Tidak boleh berbuli temannya. Tidak boleh mengejek teman dan tidak membuli teman. Tidak berkelahi kelas. Tidak boleh membuang sampah di kelas. Tidak boleh bermain saat guru menjelaskan. Tidak berbicara saat teman sama teman saat guru menerangkan materi. Selalu pikir sesuai jadwal dan tidak pulang saja. Tidak boleh tidur saat jam pelajaran. Tidak boleh mengganggu teman yang sedang belajar. Tidak boleh melarang guru yang mengajar di kelas. Tidak boleh memberitahu secara paksa kepada teman. Tidak boleh mengejek nama orang tua, nenek, opok. Tidak boleh bolos di mata pelajaran. Tidak boleh main di kelas. Tidak boleh saat pelajaran dimulai atau saat guru di kelas. Dilarang meminjam barang secara paksa. Tidak boleh membuli teman. Tidak boleh meminta uang secara paksa kepada teman. Tidak boleh narsis. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, anak lupa. Kesepakatan
kesepakatan kelas yang telah kalian buat, ya. Yang pertama, ya, ada yang mirip, ada yang sama persis. Nah, itu semua nantinya akan kita seleksi lagi dan akan kita buat kesepakatan kelas ini tidak banyak supaya kalian ingat, ya. Nah, seperti contohnya tidak boleh membuli teman. Oke. Terus tidak boleh melanggar peraturan kelas. Dilarang pulang sebelum waktunya pulang. Dilarang bolos. Ini tidak berkelahi di dalam kelas. Oke, kemudian berikutnya dilarang bermain lato-lato. Dilarang mencuri pena teman. Tidak boleh makan saat jam pelajaran. Tidak boleh merokok dan seterusnya. Nah, oke, anak-anak bapak ini tidak boleh bolos di mata pelajaran. Berarti maksudnya, tidak boleh bolos di mata pelajaran, tidak boleh bolos sekolah. Berarti kalau kita jadikan satu kesepakatan, apa kalimat atau kata-kata yang akan kita pakai? Tidak boleh balik rumah. 5T. Banyak nih. Berarti kalau dilarang mencuri dilarang mencuri pena teman. Kira-kira kalimat yang baiknya untuk keyakinan kelas kita dan mudah diingat apa nah? Mengambil. Dilarang mengambil. Oke. Menghargai. Ya. Menghargai benda milik orang lain, ya. Nah, yang namanya menghargai benda milik orang lain tidak boleh kita curi, kemudian tidak boleh kita rusak. Kalau kita kita pinjam, kita harus meminta izin terlebih dahulu. Begitu juga dengan mengembalikannya, kita beritahu. Jadi kalau ada yang rusak, temannya tahu sehingga tidak timbul salah paham dan selisih paham dan akhirnya kita nanti tidak berseberangan. Nah, seperti lagi, ini tidak boleh merusak barang milik teman atau orang lain. Ini masuk sini nak ya, menghargai benda milik orang lain. Ya. Berikutnya, ini dilarang bising, dilarang membawa HP, dilarang datang terlambat ke sekolah, dilarang mencoret-coret meja, dilarang meminta uang secara paksa kepada teman. Oke. Dilarang ribut atau bising ketika bapak ibu guru mengajar. Kalau bahasa yang baiknya anak yang akan kita gunakan untuk kesepakatan kelas kira-kira apa? Menghormati bapak dan ibu guru yang ya. Oke, mungkin saling menghormati nak ya. Jadi tidak hanya untuk bapak dan ibu guru, tetapi dengan sesama teman juga saling menghormati atau menghargai, saling menghormati. Oke, nah, saling menghormati. Ketika ada teman kalian yang berbicara, ya usahakan kalian tidak ribut. Ketika kalian akan ke WC, ya kalian meminta izin terlebih dahulu kepada bapak dan ibu guru yang sedang mengajar. Oke, berikutnya pertama menghargai benda milik orang lain, kedua saling menghormati, kemudian tidak boleh mengganggu teman yang sedang belajar, tapi saling menghargai ya. Apalagi nak kira-kira melaksanakan tiket kelas. Nah, berikutnya lagi. Oke, ini tidak boleh buang sampah sembarangan. Berarti ya piket sesuai jadwal dia melaksanakan piket kelas, kemudian menjaga kebersihan. Nah, ada
Ada lagi nak? Satu lagi? Apa yang belum kira-kira? Sledeo? Tidak boleh bermain saat guru menjelaskan ya. Tadi saling menghormati atau saling menghargai. Tidak boleh mengejek nama orang tua, nenek, wok. Oke. Ya, ini berarti masuk tepat waktu. Nah, kita berlima saja, anak-anak Bapak. Oke, kesepakatan kelas ini akan kita pakai ya. Jadi segala sesuatu yang kita buat, kemudian kita langgar, pasti ada konsekuensinya, ya. Oke, nah ini nanti masuk tepat waktu, mungkin kita akan letakkan di depan, ya, di paling atas. Oke, siapa yang tulisannya indah, nak? Indah. Ayah, di sini ku sendirian merenungi kata yang dulu kau berikan. Betapa beratnya hidupku rasakan. Ingin ku bertemu, katakan ayah, tolong beritahu ibu. Ingin memeluknya tapi aku malu. Malu jika ku hanya bisa mengeluh. Maafkan aku ayah, ibu. Suatu saat nanti kan ku gantikan tugasmu ayah. Doakan aku ibu, restumu sertai langkahku. Ayah dengarkanlah, bahagia pasti datang, percayalah ibu. Engkau kuatkan aku. Ibu, jangan khawatirkan aku. Ku bukan si kecil yang selalu dimanjai ibu. Aku si pemberani harapan ibu. Ibu tolong percaya ayah. Katakan pada ibu, ku bisa melewati semua pahitku. Meskipun kenyataannya ayah tahu. Ayah, engkau penyelamatku. Suatu saat nanti kan ku gantikan tugasmu ayah. Doakan aku ibu, restumu sertai langkahku. Ayah dengarkanlah, bahagia pasti datang, percayalah ibu. Engkau kuatkan aku. Suatu saat nanti kan ku gantikan tugasmu ayah. Doakan aku ibu, restumu sertai langkahku. Ayah dengarkanlah, bahagia pasti datang. Saya duduk di belakang aja ya. Di sini aja biar nampak rame ya. Atau di sini nggak apa-apa. Jadi Mbak, pembukaan kita. Oh iya, mau. Mak, itu nggak diperbesar ya?
Boleh? Mas saya nggak bantu apa minta meja sebentar, Mas. Sebentar, apa meja? Jam bagus. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita lihat ada progres dari CDP calon guru penggerak Pak Sufi dan Pak Indra untuk memberikan aksi nyatanya. Jadi kita ini bukan sekedar saja karena waktu aja sih Bu, betul-betul kita gerakkan seperti itu tentang budaya positif. Nah, kalau kita memang selalu bisa positif, insya Allah. Jadi ini akan nanti bergiliran kan. Nanti suatu saat bisa sampai ke Pak Apri, bisa sampai ke Pak Ika, bisa sampai ke Pak Kayo, kan seperti itu. Kalau Pak Ahmad sebenarnya tanggungan saya tapi menjadi pendamping praktik itu boleh. Tapi saya selalu Pak Ahmad mendukung selalu, ya Pak ya. Nah, mari kita saksikan sama-sama dan kita doakan kegiatan budaya positif ini benar-benar bermanfaat untuk kita. Yaitu modul 1.4. Kata yang lain tak paham modul apa. Jadi semuanya itu nanti ada 10 modul. Ini Pak ya. Kita semua nanti ada 10 modul untuk diselesaikan dalam waktu 6 bulan. Jadi Januari, Februari, Maret start sebentar, mulai lagi nanti April, Mei, Juni ya Pak ya. Atau Maret, April, Mei kita lihat nanti. Setelah pemerintahnya ada dana baru nanti dimulai lagi. Nah, mari kita saksikan, mari kita perhatikan. Semoga apa yang disampaikan nanti kalau bisa kita tularkan kepada yang lain. Terima kasih. Kita berikan dulu aplaus kepada Pak Sugi dan Pak Indra. Ya, ini kan sengaja yang awal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bersama kita hormati Ibu Kepala SMP Negeri 11 Tanjung Pinang, Ibu Yulis Mat SPDMM. Yang sama-sama kita hormati Bapak Sugianto. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu serta tata usaha SMP Negeri 11 Tanjung Pinang. Hari ini terima kasih sudah hadir karena di sini kita bersama-sama akan menyaksikan penyampaian aksi nyata 1.4 budaya positif yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Sugianto sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Kepada Bapak, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 11 Tanjung Pinang, Ibu Yusma. Kemudian yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Nur Faiza, serta bapak-bapak dan ibu-ibu guru yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama-sama menghadiri kegiatan presentasi dari calon guru penggerak angkatan ke-7. Kemudian sholawat berserta salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepada bulan alam Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu, terima kasih karena telah meluangkan waktunya dalam sela-sela waktu istirahat bisa hadir di ruangan multimedia ini dalam kegiatan guru penggerak. Nah, pada kesempatan kali ini kami saya bersama dengan Pak Indra Jaya akan melakukan presentasi secara bergantian. Kemudian terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang terus memberikan dukungan baik moral maupun material sehingga kami bisa sampai saat ini bisa terus melaksanakan kegiatan ini. Oke, Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya saya akan memulai saja. Nah,
pada kesempatan ini saya akan membawakan tentang materi yaitu budaya positif. Nah, judulnya aksi nyata perubahan paradigma pendidikan dengan menerapkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan menumbuh kembangkan budaya positif di lingkungan sekolah SMP Negeri 11 Tanjung Pinang. Bapak dan Ibu, saya tidak menguasai materi secara mendalam karena padatnya materi ini. Mungkin jika ada kesalahan, saya mohon maaf, dan mungkin bisa dikuatkan nanti dengan Ibu Nur Faizah yang telah lulus sebagai guru penggerak di angkatan kelima. Tepuk tangan untuk Ibu Nur Faizah. Amin. Nah, adapun pokok yang akan kita bahas yaitu mewujudkan budaya positif ya. Budaya positif ini kemarin sudah diedit, cuma tidak bisa tersimpan dari Canva ke PowerPoint. Ya, budaya positif. Nah, sebelum kita ke budaya positif, kita melihat kembali kalau ketika kita bersekolah dulu atau sebelumnya, kita hanya tahu bahwa Ki Hajar Dewantara itu mempunyai 3 filosofi dari Tuturi Ingarso Tulodo, Tuturi Handayani, ya Ing Madio Mangun Karso, iya, dan Tuturi Handayani. Hanya 3 itu saja yang kita ketahui dan kita tidak pernah tahu sampai buku-buku yang dikarang oleh Ki Hajar Dewantara dan sebagainya. Nah, pada pendidikan guru penggerak kami dikuatkan dengan filosofi yang dibawakan oleh Ki Hajar Dewantara, dan untuk materi-materi yang ada juga kebanyakan berasal dari filosofi yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, salah satunya di sini bahwa tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, Bapak dan Ibu, tugas kita sebagai guru di sini adalah menuntun, sama dengan petani ketika menanam padi, tugasnya adalah menumbuh suburkan padi. Jadi tidak merubah padi menjadi ubi, merubah padi menjadi rambutan dan sebagainya. Kita menuntun sesuai dengan kodratnya. Dan untuk menuntut kodratnya ini, ya, kita harus selalu berpihak kepada murid. Ya, kemudian budaya positif. Budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Maksudnya di sini ada nilai-nilai yang kita coba jadikan kebiasaan dan terus akhirnya menjadi ikon di sekolah kita, seperti nilai religius yang kita adakan, yang kita biasakan kepada anak-anak kita, dari sholat duha, membaca Al-Quran, kemudian ceramah-ceramah pada kegiatan agama, kemudian berdoa sebelum belajar, dan banyak lagi, termasuk kejujuran. Budaya sekolah kita menerapkan membudayakan budaya jujur dengan usaha yang kita coba lakukan dengan membuat kantin kejujuran. Nah, kemudian budaya positif ini diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai dengan yang guru harapkan. Nah, kemudian ada unsur untuk mewujudkan budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma kita melalui stimulus respon, kemudian konsep disiplin positif, kemudian yang ketiga keyakinan kelas, keempat pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, dan kelima 5 posisi kontrol, keenam segitiga restitusi.
Nah, Bapak Ibu, kita mulai dari perubahan paradigma stimulus respon. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah. Nah, Bapak dan Ibu, ketika kita mendengarkan kata disiplin, di situ sudah tertanam di pikiran kita bahwa disiplin itu adalah aturan yang harus dipatuhi. Padahal kata dasarnya adalah disiplin memiliki artinya belajar. Nah, kemudian di sini kita coba merubah paradigma kita tentang arti disiplin. Kemudian kita menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak untuk dapat belajar dan menumbuh kembangkan bakat dan minat mereka. Nah, kemudian menurut Dr. William Glasser dalam control theory, untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan cara membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Bapak dan Ibu, yang selama ini bahwa kita berkeyakinan bahwa kita dengan mengontrol murid maka anak-anak akan berubah sesuai dengan keinginan kita. Nah, ternyata tidak. Banyak kejadian-kejadian di sekolah kita yang telah kita tangani bersama-sama. Kita mengontrol anak, kita memberikan sanksi, konsekuensi, ternyata juga belum bisa merubah kebiasaan anak-anak dan belum bisa mengembangkan disiplin positif untuk anak-anak. Kemudian ilusi bahwa kritik dan salah membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakternya. Jadi selama ini jika kita mengkritik orang, kemudian orang merasa bersalah sehingga dia menyadari kesalahannya, lalu orang tersebut dapat berubah sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu guru. Nah, ternyata itu tidak juga berlaku. Berikutnya yang ketiga, ilusi bahwa penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, di sini juga ketika kita memberi penguatan positif yang didasarkan atas keinginan Bapak dan Ibu guru sendiri, tanpa berkolaborasi dengan teman, tanpa berpihak kepada murid, maka penguatan positif yang kita lakukan itu juga tidak bermanfaat. Nah, yang terakhir bahwa orang dewasa atau Bapak Ibu guru itu memiliki hak untuk memaksa. Memaksa di sini memaksa apa yang kita inginkan, menjadikan anak-anak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, ternyata itu juga tidak bisa. Nah, kemudian menurut Stephen Covey, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stephen R. Covey dan Principle Center Leadership tahun 1991 mengatakan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubah paradigma Anda. Nah, Bapak dan Ibu, untuk merubah keadaan sesuai dengan yang kita inginkan, maka yang kita ubah terlebih dahulu adalah diri kita sendiri. Kemudian kita juga merubah kerangka acuan berpikir kita. Kita juga merubah cara pandang kita melihat dunia dan cara pandang kita melihat rekan-rekan dan murid kita. Nah, ini ada beberapa contoh ya, stimulus respon lawan teori kontrol, pandangan tentang dunia. Stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Nah, pada awalnya kita merasa bahwa realitas kebutuhan setiap manusia sama. Nah, pada
dasarnya kebutuhan setiap manusia itu berbeda, sama dengan murid kita. Ya, ada anak-anak yang menyukai suatu pelajaran atau kegiatan, kemudian ada yang kurang menyukai, dan ada yang tidak menyukainya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Berikutnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi Bapak dan Ibu, setiap manusia, setiap orang itu berbeda dalam pandangan, berbeda dalam perilaku. Nah, di sini kita tidak bisa mengontrol orang lain, ya, karena orang tersebutlah yang nantinya bisa mengontrol dirinya sendiri dengan cara-cara yang kita lakukan dan pendekatan yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, nanti bisa kita baca bersama-sama. Nah, kemudian konsep disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan, tanpa ancaman, yang di dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan siswa. Dalam penerapan disiplin positif ini, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka itu. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan anak bertanggung jawab serta memiliki rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sodokan, ancaman maupun hukuman. Disiplin positif membuat anak mengerti bahwa ketika ia merapikan kamar tidurnya, maka ia akan merasa nyaman, bukan karena akan dihukum oleh ibunya jika tidak melakukan atau karena ingin mendapatkan pujian. Nah, di disiplin positif ini diharapkan bahwa anak-anak melakukan sesuatu itu karena dorongan dan motivasi dari dirinya, bukan dorongan dan motivasi dari orang lain. Karena kalau dorongan dan motivasi dari orang lain, maka tidak akan bertahan lama. Dia akan kembali lagi ke sifatnya semula kalau tidak dikontrol terus-menerus. Nah, kemudian konsep disiplin positif ini merupakan budaya yang positif yang kita cita-citakan di sekolah. Kemudian mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Kemudian para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Ketika mendengar kata disiplin, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Ada 3 macam motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi, Bapak Ibu, motivasi anak-anak patuh kepada kita atau melakukan sesuatu di sekolah kita ini ada 3 motivasi. Yang pertama, menghindari tidak kenyamanan. Mungkin ketika mereka tidak memakai kaos kaki, mereka akan diberi sanksi. Jadi mereka menggunakan pakaian secara lengkap. Berikutnya, ketika mereka di kelas dengan antusias belajar, rupanya dia cuma ingin mendapatkan hadiah dari bapak dan ibu guru, baik itu berupa pujian maupun berupa materi. Nah, berikutnya menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi siswa yang ada itu benar-benar sadar bahwa mereka membutuhkan pendidikan dan mereka ingin menjadi orang yang sesuai dengan yang mereka inginkan. Nah, hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi ketika kita melihat anak melakukan kesalahan, langsung kita beri hukuman. Kemudian anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid akan disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, selama ini yang terjadi di dunia
pendidikan bahwa kita sering melakukan hukuman secara sepihak. Kemudian sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi, disiplin ini sudah terencana atau disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya ngobrol, maka murid akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas dalam ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa mengontrol murid. Kemudian disiplin dalam bentuk restitusi. Nah, disiplin dalam bentuk restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, kemudian penghargaan rupanya bisa menghukum seseorang, atau penghargaan yang kita bisa berikan bisa menghukum anak-anak murid kita. Nah, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang diinginkan dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Berikutnya, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka saat kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun tidak menyadari tindakan yang baik yang telah kita lakukan. Berikutnya, suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Berikutnya, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan melakukan sekeras sebelumnya. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut melakukan penghargaan yang kita inginkan. Nah, ketika orang yang diberi penghargaan dipuji di depan orang, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Kemudian jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Nah, berikutnya, untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, kita memulai dengan keyakinan kelas. Kita mulai dari kelas-kelas kita. Nah, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret, karena dibuat bersama-sama dengan anak-anak kita di dalam kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak menggunakan kata tidak boleh, jangan. Semuanya dulu adalah bentuk kata positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah dan ingat dan dipahami oleh warga kelas. Keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut.
Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, Bapak Ibu, ini saya ambil dari internet contoh keyakinan kelas 9C, yakni bekerja sama menjaga kebersihan kelas, kemudian menjaga dan meletakkan barang sesuai dengan tempatnya, mengerjakan tugas tepat waktu dan aktif di kelas, saling peduli, menghargai dan bantu sama lain. Nah, ini sebenarnya masih bisa digabungkan kata-kata atau keyakinan kelas yang memiliki arti yang sama, seperti contoh mengerjakan tugas tepat waktu dan aktif di kelas. Bisa saja kita rubah menjadi siswa berdisiplin, gitu Ibu Nur ya. Kemudian saling menghormati dan menghargai dan seterusnya. Intinya keyakinan kelas itu berisi nilai-nilai yang dapat menumbuhkan budaya positif di sekolah. Nah, kemudian setiap manusia memiliki kebutuhan, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia yang sudah diteliti oleh ahli. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. 2, cinta dan kasih sayang. 3, kebebasan. 4, kesenangan, kebutuhan akan rasa senang. Dan yang 5, penguasaan. Jadi Bapak dan Ibu, anak-anak kita di sekolah ketika mereka melakukan sesuatu, berarti ada kebutuhan dasarnya yang dari yang 5 ini ada yang tidak dipenuhi. Kalau yang pertama ini kebutuhan untuk bertahan hidup, itu biasanya berkenaan dengan makanan. Nah, mungkin suka mengambil makanan teman, bisa jadi mencuri di kantin karena anak tersebut memang benar-benar lapar dan tidak membawa bekal ke sekolah. Nah, kemudian sebagai guru kita memiliki 5 posisi kontrol dalam membimbing dan menuntut anak kita. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Kemudian guru sebagai membuat orang yang merasa bersalah. Kemudian guru sebagai teman. Kemudian guru sebagai monitor dan guru sebagai manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol ini, Bapak dan Ibu, yang diharapkan adalah guru bisa menjadi manajer bagi siswa. Jadi anak-anak bisa menemukan solusi dari penyelesaian masalahnya sendiri. Nah, berikutnya. Nah, Bapak dan Ibu, jadi posisi manajer itu ya kita dilatih dan dituntut agar kita memiliki kemampuan untuk merestitusi siswa, yang kita perlu berlatih agar terbiasa dalam menyelesaikan masalah anak. Nah, restitusi ini berarti proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Langkah-langkahnya yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, Bapak dan Ibu, segitiga restitusi ini saya dan Pak Ustadz sudah buat di video YouTube kami masing-masing. Jadi untuk lebih jelasnya nanti bisa kita lihat di sana. Di sini saya tidak menjelaskan lebih rinci karena mungkin nanti Pak Ustadz akan menjelaskan ya saja. Nah, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali kepada kelompoknya. Restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk melakukan disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Penekanannya pada cara mereka menghargai nilai-nilai kebaikan yang diyakini, bukan berlaku untuk menyenangkan orang lain. Restitusi membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi memberikan penawaran, bukan paksaan. Sangat penting bagi guru menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalahnya
dan berbuat lebih baik lagi. Kemudian guru dapat menggunakan kalimat seperti semua orang pernah berbuat salah, bukan malah menyudutkan dengan memperjelas kesalahannya. Nah, ini adalah langkah-langkah restitusinya. Ya, jadi yang pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas, ya betul ya. Yang kedua baru validasi, gitu ya. Validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, di menstabilkan identitas ini kita tidak langsung menyalahkan anak. Jadi kita selami, kita satu persatu agar anak tersebut tergerak untuk penyebab kejadiannya, kenapa dia melakukan hal tersebut, sampai akhirnya anak tersebut menyadari kesalahannya dan menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang telah dia buat. Demikian Bapak Ibu, secara singkat dari saya. Mohon maaf jika terlalu cepat dan tidak jelas. Saya berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu, mungkin jika ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Ini sedikit ya, Pak Sugi. Terima kasih Pak Sugianto, paparan yang disampaikan tadi luar biasa. Sebanyak hal yang bisa dipelajari, bahwasanya ada budaya positif tadi. Cuman ini bertanya di Pak Sugi tadi kan ada kesepakatan kelas, ada disiplin positif, ada restitusi, konsekuensi hukuman dan lain sebagainya. Yang menjadi pemikiran saya tadi di paparan Bapak kan sudah ada kesepakatan kelas. Apakah itu sudah boleh kita lakukan? Maksudnya Bapak selaku calon guru penggerak sudah bisa kita lakukan untuk kesepakatan kelasnya, karena kan kita mulai dari dasarnya. Karena tadi yang ditunjukkan itu masih mencontoh gitu Pak. Nah itu kalau kita sudah lakukan, sebaiknya itu sudah yang dimasukkan yang sudah dilakukan gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bu Nur, pertanyaan yang luar biasa. Jadi Ibu Nur, budaya positif ini memang kita mulai dari keyakinan kelas, dan keyakinan kelas berasal dari kesepakatan kelas. Nah, untuk hal ini saya telah membuatnya di dalam kelas, ada dalam bentuk video sedikit dan ada dalam bentuk foto. Mungkin Ibu Silvi bisa bantu. Iya, di data E. Oh, semuanya foto deh. Raja video. Videonya, tapi kalau fotonya seperti ini, fotonya ada contohnya seperti ini. Iya, seperti itu ya. Iya, sebenarnya ada videonya, cuma Ya, gak apa-apa. Artinya kan itu sudah Bapak lakukan, sebagusnya ini yang dimasukkan di situ. Jadi iya, sebagai bukti. benar. Jadi ini pemikiran anak-anak Bapak Ibu, jadi banyak sekali. Kemudian dari yang banyak ini kita rangkum menjadi 5 supaya anak-anak mudah mengingatnya. Demikian Bu Nur, terima kasih. Terima kasih. Boleh contoh nanti di kelas ya. Sebenarnya ini bagusnya disaksikan oleh semua guru ya. Nanti kalau nggak dikondisikan aksi nyata berikutnya di jam pulang aja. Kalau ini cuma berapa guru yang hadir kan, biar bermanfaat semua. Iya, baik Bu. Terima kasih sarannya. Nah, Bapak Ibu, saya rasa demikian untuk kegiatan pada pagi hari ini. Kita lanjutkan dengan kegiatan berikutnya. Pak Indra Jaya akan memberikan presentasi, tapi sebelumnya akan saya kembalikan kepada moderator Ibu Nur. Kemudian terima kasih atas bantuan Bapak Ibu hadir di ruang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.